Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Faris Abdar Satya, Nur Siti Maida, dan Putri Eva Fauzia akan mempresentasikan tentang penerapan elektronik banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Putri Eva Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbankan syariah. Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Antonio dan Perwatmaja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Mahmud 2010 mendefinisikan Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih alternatif. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Secara umum, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip simpanan giro, yaitu berupa fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah yang bertujuan untuk memberi keamanan dan pemindahan bukuan, bukan untuk pertujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito. Kedua, prinsip bagi hasil, yaitu tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana shahibul mal dan pengelola dana atau mudharib. Tiga, prinsip jual beli dan markup, yaitu bank yang diperhitungkan secara lump sum dalam bentuk nominal dan di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. 4. Prinsip sewa terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni atau operating lease atau ijarah, dan sewa beli financial lease atau bai al-ta'jir. 5. Prinsip jasa atau fee meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank seperti clearing, inkaso, transfer, dan sebagainya.
Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. A. Penghimpun dana masyarakat. Fungsi utama bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam investasi dengan bentuk akad al-mudharabah. B. Penyalur dana kepada masyarakat. Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, user of fund. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bermacam-macam akadnya, antara lain seperti akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. C. Pelayanan jasa bank. Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. B. Dasar hukum asuransi syariah. Konsep negara hukum yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik material maupun formil, adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang tahun 1945 menempati posisi teratas dalam hierarki perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Aturan dasar pada ranah perekonomian terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini yang memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba, yang ditandai dengan
mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar dapat peningkatan peranan Bank Nasional sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah yang menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa pertama, bank umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatan usahanya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, bank perkreditan rakyat adalah sebuah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yaitu musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau mudharabah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Usaha bank syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah, wadiah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah. 1. PBI Nomor 9 /19 PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 2. PBI Nomor 7 /35 PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. PBI 06/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Afta. Dasar hukum asuransi syariah selanjutnya yaitu berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Sebagai dasar hukum yang disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ke-12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah. Fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Akan tetapi, fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufri. MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih sebanyak 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antara fatwa-fatwa tersebut ada sebagai contoh yaitu fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadiah. Yaitu fatwa tersebut tertuang dalam fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 1 DSN MUI bagian 4 tahun 2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan wadiah ditentukan bahwa A. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan. B. Titipan dana ini bisa diambil kapan saja. C. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok dikategorikan sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan untuk membuat suatu hukum, apabila tidak dikonversi menjadi salah satu jenis produk hukum yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama tentang beberapa perubahan telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama yang di Indonesia. Sebagai dasar hukum Islam yang sebagai dasar hukum sebagai acuan dalam Islam mengenai perbankan syariah dan terdapat dalam Al-Baqarah ayat 275 dan Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya yakni sistem informasi perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membuat sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah. Yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli salam. Sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dibanding aplikasi yang lain. Tetapi seorang ahli teknologi informasi Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa syarat yang penting dan saling berhubungan. Yang pertama yaitu sifat operasional aplikasi. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur berhubungan dengan teknis analisis, perancangan aplikasi, dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama McCall merumuskan kualitas produk operasional sebagai berikut. A. Correctness, yaitu sejauh mana aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektif dari user. Dalam hal ini, kita harus perhitungkan adalah sejauh mana pengembangan intern maupun ekstern dapat mengetahui kebutuhan bisnis. B.
reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuannya sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Efisiensi, C, efisiensi. Efisiensi yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turutan produk. Interfencing antara modul serta interfencing terhadap aplikasi yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. D. Integrity, yakni sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan. Seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki, maka semakin bagus. E. Usability. Usability ini adalah faktor menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, mengerti output yang dihasilkan dari sistem tersebut. F. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan. Perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu ada beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan. Satu, mainability. Mainability yaitu usaha untuk menentukan perbaikan dari kesalahan maupun usaha untuk melakukan perubahan. Dua, flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. 3. Testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, komplimi dengan sesuai regulasi yang ada atau lain sebagainya. 2. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Percepatan teknologi informasi semakin hari semakin cepat. Perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahunnya mengeluarkan versi terbaru, software pendukung, delivery channel, maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasi, sehingga aplikasi tersebut dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pencegahan bisnis di masa depan. Mengingat arah perbankan dunia menuju cyber banking, bank maya, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan pengujian terhadap aplikasi. Apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda, baik secara langsung maupun melalui perangkat elektronik lainnya. Aplikasi pembiayaan salam di perbankan syariah pada umumnya dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi produk salam itu sendiri, serta untuk mengelola data yang diperlukan dalam pembiayaan syariah agar terkomputerisasi dan lebih akurat sehingga tidak akan mengalami human error dan redusiasi data. Aplikasi ini juga didukung dengan teknologi internet agar dapat diakses secara dalam jaringan oleh petugas di bagian-bagian yang bersangkutan. D. Pengertian electronic banking atau kita biasa singkat dengan e-banking. E-banking atau electronic banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Electronic banking meliputi sebuah sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapat informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi ataupun publik, termasuk internet. A. Internet banking. Internet banking ini termasuk saluran teranyar electronic banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer, PC, ataupun PDA. B. SMS atau mobile banking.
Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via handphone dengan perintah SMS. C. Phone banking. Phone banking ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya phone banking ini lazim diakses melalui telepon rumah. Namun seiring dengan makin populernya telepon genggam, maka tersedia pula nomor akses khusus via handphone dengan tarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. D. ATM, Automatic Teller Machine, atau anjungan tunai mandiri. ATM ini adalah saluran elektronik banking yang paling populer yang kita kenal. Setiap dari kita atau kita semua pasti mempunyai kartu ATM dan sering menggunakan fasilitas ATM tersebut. Di balik kemudahan elektronik banking tersebut, terdapat pula resiko-resiko untuk nasabah yang menggunakan tersebut. Untuk itu diperlukan sistem pengamanan yang baik. Lazimnya untuk ATM nasabah diberlakukan kartu ATM dan dikasih kode rahasia pribadi atau biasa disebut dengan PIN. Nasabah diberi kartu ATM dan kode PIN rahasia ini, sedangkan untuk phone banking, internet banking, SMS banking, nasabah diberikan kode pengenal, user ID, dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan mengeluarkan PIN acak atau random atau yang kita sebut dengan OTP. Sedangkan untuk SMS banking, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan. Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-banking tersebut, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun, mengingat tidak semua bank menyediakan layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank yang kita pilih untuk dapat bertransaksi pintar ini? Kini saatnya kita memilih bank yang pintar. Saatnya kita memilih bank yang pintar atau bank yang pintar, dan kitanya juga sendiri harus menentukan bank sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Nur Siti Maidah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Faris Apta Arya Satya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Faris Apta. Sistem operasional bank syariah. Pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment banking, di mana secara garis besar produk adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Di bawah ini ada beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah, antara lain 1. Tabungan syariah, 2. Deposito syariah, 3. Gadai syariah, 4. Giro syariah, 5. Pembiayaan syariah. Dalam bidang pemasarannya, semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Sedangkan, untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi ini, perbankan syariah mempunyai 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah. Yang pertama, membentuk SDI berkualitas. Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya insani atau SDI yang berkualitas
yang ahli di bidang ekonomi syariah, bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Disadari atau tidak, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus kepada masyarakat Muslim saja. Padahal, universalitas ekonomi Islam tidak hanya sebatas masyarakat Muslim saja. Hal yang paling penting adalah bahwa perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim saja, tetapi non-Muslim pun bisa menikmatinya. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Yang keempat, penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan bertransaksi. Misalkan, adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Internet banking, bank syariah akan memberikan Anda kemudahan, kepraktisan, keamanan, serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara daring atau dalam jaringan. Dengan layanan internet banking, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet. Adapun kelebihan dari internet banking atau e-banking dapat membantu dalam hal yang A. Melakukan transaksi non-finansial seperti informasi saldo dan mutasi rekening dan transaksi finansial seperti transfer antar rekening BRI Syariah, transfer online antar bank, SKN atau clearing, dan RTGS. Yang B. Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan Anda, seperti pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Yang C. Melakukan transaksi pembelian. Keuntungan lainnya dalam menggunakan layanan e-banking adalah 1. Hemat waktu, karena Anda tidak perlu meninggalkan meja kerja Anda untuk melakukan aktivitas perbankan. Cukup menggunakan PC, laptop, atau smartphone Anda yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, aman. Dilengkapi sistem keamanan berlapis dengan dukungan keamanan jaringan SSL, bersertifikat Verisigen 128 bit serta e-token BRIS. Yang ketiga, transaksi real-time online, karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet. Yang keempat, satu akses untuk semua produk. Dengan login hanya menggunakan satu user ID, Anda dapat sekaligus mengakses seluruh produk yang Anda miliki di BRI Syariah. Fitur layanan yang biasa tersedia pada e-banking perbankan syariah adalah yang A. Informasi saldo. B. Informasi mutasi rekening tabungan atau giro. C. Informasi portofolio rekening tabungan atau giro. Yang D. Informasi deposito. E. Cetak atau unduh mutasi rekening tabungan atau giro. F. Transfer antar rekening. G. Transfer online ke rekening bank lain. H. Transfer antar bank via SKN atau sistem clearing nasional. I. Transfer antar bank via RTGS atau real-time gross settlement. J. Dapat melakukan transaksi seperti layaknya ATM. K. Pembelian tiket. L. Pembayaran transaksi online. Persyaratan standar untuk memperoleh layanan e-banking perbankan syariah yaitu 1. Telah memiliki atau membuka rekening tabungan bank pada kantor cabang induk atau kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor kas bank. 2.
nasabah memiliki kartu ATM. 3. Nasabah memiliki nomor ponsel. 4. Nasabah memiliki alamat email. 5. Melakukan proses registrasi internet banking yang dilakukan melalui kantor cabang atau secara mandiri melalui website bank tersebut. 6. Melakukan aktivasi transaksi finansial melalui kantor cabang terdekat. 7. Melakukan pemesanan e-token sebagai fasilitas tambahan untuk melakukan aktivitas transaksi finansial Anda dan melakukan proses aktivasi e-token pada layanan internet banking. 8. Nasabah telah membaca syarat dan ketentuan layanan internet banking. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Maida dan Saudari Putri Eva Fauziah. Mungkin demikian dari presentasi kelompok 13 pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.